A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di majelis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya untuk mudah-mudah beramal soleh. Karena hanya itu yang bisa kita harapkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pintu hidayah kepada kita, mungkin saat ini Allah Subhanahu wa taala atau kita semuanya masih dalam kondisi yang bermaksiat, melakukan hal-hal tindakan-tindakan bodoh, melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat di dunia, juga tidak bermanfaat di akhirat. Makanya sebisa mungkin kita selalu berdoa dalam setiap sujud, dalam setiap kesempatan untuk Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Waalaikumsalam. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sudah hafal semua doanya? Ibu Desi? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Rizki? Belum. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Oke, saya ambil papan tulis dulu. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Jelas tulisannya di belakang? Jelas? Jelas tulisannya? Doa memohon ketetapan hati. Doa ini adalah doa yang dikatakan oleh Ummu Salamah, yaitu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Latinnya Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Coba dibaca sama-sama, Bu. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma
Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Doa inilah yang dikatakan oleh Ummu Salamah, doa yang paling sering diulang-ulangi dan dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hati manusia bolak-balik? Maka kata Rasulullah, betul, hati manusia itu mudah sekali bolak-balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicatat dulu. Sambil dihafalkan ya Bapak Ibu. Insya Allah ini bisa menjadi salah satu cara supaya kita itu terhindar dari rasa khawatir, ragu-ragu, kemudian juga saat iman lagi sedang turun-turunnya, lagi sedang down-downnya, kita minta sama Allah, ya Allah tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Harapannya supaya hati kita kecas lagi, iman kita naik lagi, ibadah pun jadi semangat lagi. Iya, maksudnya di nikah itu double I panjang, di nikah. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Sudah dicatat semua? Baik, saya mohon perhatiannya di sini. Maka dari itu, ketika doa ini sering sekali didengar oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah sering mendoakan doa ini? Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah hati manusia bolak-balik? Kata Rasulullah, iya, hati manusia itu bolak-balik. Tidaklah seorang anak keturunan Adam kecuali hatinya itu, kata Rasulullah, berada di antara jari-jari Allah, baina asabi'ir rahman. Bagaimana jari-jari Allah? Tidak usah kita bayangkan. Tidak usah kita samakan seperti jari-jari manusia kah, dan tidak usah kita bayangkan bagaimana jarinya Allah ya, besar tidak ya. Tidak usah dibayangkan, tidak usah disamakan. Cukup kita yakini, oh Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad punya jari. Ya sudah, kita yakini Allah punya jari. Bagaimana jarinya? Wallahu a'lam. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Sama enggak dengan jari kita? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang penting yang saya yakini adalah sebagaimana disampaikan Rasulullah, Allah memiliki jari. Gitu. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, iya, sebagaimana hati-hati setiap anak keturunan Adam itu berada di antara jari-jari Allah, dan Allah mudah saja membalik-balikannya, seperti kita mudah membalikan telapak tangan dari atas ke bawah. Pagi ini kita semangat untuk beribadah, malamnya turun jadi banyak berbuat maksiat. Malamnya semangat beribadah, tahajud baca Quran, paginya malas-malasan. Betul tidak? Betul, Ustaz. Makanya penting dalam setiap kesempatan kita berdoa, entah itu setelah sholat atau di antara sujud-sujud kita, atau di waktu-waktu mustajab, contoh seperti antara azan dan iqomah, atau di waktu sepertiga malam, atau setelah terbangun mendadak di waktu tengah malam, tidak ada apa-apa langsung tiba-tiba bangun, kaget. Itu salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Jadi sunnahnya Rasulullah ketika kita bangun tiba-tiba di waktu tengah malam, langsung bangun, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, terus berdoa. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, doakan di kesempatan itu, karena itu adalah waktu yang berharga. Mungkin saat itu Allah ingin kasih kode ke kita, hei, bangunlah,
saya mau kau itu dekat-dekat sama saya. Cuma kadang-kadang kita yang tidak peka dengan kode itu, kalah dengan ajakan bantal, kalah dengan hawa nafsu dan juga setan. Aduh, saya yang tadi tidur begadang, nanti aja sedikit-sedikit lagi. Allah Ustaz, ya Allah, jadikanlah kami di antara ahli-ahli tahajud ya Allah. Amin. Baik. Jadi saya minta semoga semua Bapak Ibu bisa menghafalkan doa ini dan dipraktekkan dalam setiap harinya, supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, memberikan keistiqomahan kepada hati kita agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah. Mulai dari kekuatan untuk bisa istiqomah, kekuatan untuk beramal soleh, teman yang baik-baik. Bahkan dalam riwayat saya pernah dengar seorang syekh menjelaskan, bahkan Aisyah pernah meminta barang seperti tali sepatu, kurang lebih, itu kepada Allah. Dan ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, ajarkan sejak dini mereka untuk meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Mereka minta dibelikan tas, contoh, saya mau dibelikan tas mak, temanku semua tasnya baru-baru pergi ke sekolah, saya tasku ini saya mau ganti juga yang baru supaya tidak malu sama teman-temanku. Ajarkan kepada mereka. Kalau kita seringnya bilang, oh iya nanti mama belikan ya, begitu tidak? Mulai sekarang dirubah. Jangan bilang seperti itu, bilang minta sama Allah ya nak, semoga mama bapak diberikan kemudahan rezeki supaya bisa belikan adik tas baru. Ajari mereka untuk meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah. Ajarkan sifat mandiri tersebut dalam jiwa anak-anak kita sejak dini, agar mereka menjadi orang yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya jiwa-jiwa mandiri tersebut sudah tertanam dalam hati setiap anak muslim, bisa kita bayangkan bagaimana keadaan ketika mereka dewasa. Segala sesuatu hanya dimintakan kepada Allah, dibarengi dengan usaha untuk mewujudkan itu. Segala sesuatu hanya diharapkan dari Allah saja, tidak mengharapkan timbal balik dari manusia, tidak selalu bergantung kepada manusia. Inilah yang disebut dengan sifat mandiri. Dan Rasulullah selalu mengajarkan itu sejak lama kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya pun mengajarkan hal yang sama kepada generasi setelahnya sampai kepada kita. Maka kepada siapapun Bapak Ibu yang dititipkan oleh Allah anak keturunan, ajarkan mereka sejak dini untuk bergantung, meminta hanya kepada Allah apapun itu. Sama seperti Ibunda Aisyah yang dikisahkan bahwa beliau meminta tali sepatu sama Allah. Jadi misal Bapak Ibu habis garam di dapur, ya Allah kasihkan saya garam. Sambil doa sambil usaha. Itu rumusnya. Cuma doa saja tidak ada usaha, namanya bohong. Doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa sombong. Kalau di tempat lain biasa dibilang sombon. Allah Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu judul buku yang baru, yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab ini adalah kitab hadis yang menjelaskan tentang 50 hadis-hadis dasar yang bisa dijadikan sebagai pacu acuan atau pondasi kehidupan setiap muslim. Siapapun yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, kalau mampu mengamalkan 50 hadis dasar ini dalam kehidupannya, insya Allah sudah cukup bagi dia. Jami', makanya disebutkan di awal bukunya Jami',
al-ulum wal hikam, kumpulan-kumpulan yang menyeluruh dari semua ilmu. Ulum jamak dari ilmu, ilmun, ilmani, ulumun kalau dalam bahasa Arab. Ilmun, ilmani, ulumun, kumpulan yang menyeluruh dari ilmu-ilmu dan juga hikam. Hikam itu adalah jamak dari hikmah. Hikmah, hikmatun, hikmatani, hikamun, nilai-nilai kehidupan. Kumpulan yang secara menyeluruh dari ilmu-ilmu dan juga nilai-nilai kehidupan yang ada dari hadis-hadis ini. Dan insya Allah hadis pertama yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang kenapa Imam Ibnu Rajab menulis buku ini. Sebenarnya buku ini, yaitu buku Jami'ul Ulum wal Hikam, adalah buku penjelasan secara rinci menurut Ibnu Rajab Al-Hambali tentang buku yang lebih fenomenal lagi, yaitu buku apa? Arba'in Nawawi. Pernah dengar Arba'in Nawawi Bapak Ibu? Pernah dengar Arba'in Nawawi? Pernah? Kalau Mas Nawawi pernah lihat, pernah dengar namanya Mas Nawawi? Pernah? Alhamdulillah kalau sudah ketemu dengan Mas Nawawi. Di kampung ada yang namanya Mas Nawawi. Oh iya. Pelatih karate. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata Imam Nawawi juga jago karate ya. Beda ya, Nawawi yang ibu maksud dengan Imam Nawawi penulis buku Arba'in itu beda gitu. Cuma mungkin namanya sama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi sebenarnya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini itu adalah buku yang membahas secara rinci dan detail dari buku yang lebih kecil, yaitu disebut dengan buku Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi ini adalah 40 hadis. 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Namanya adalah Abu Zakaria. Gitu. Julukannya Abu Zakaria An-Nawawi. Tentang 40 hadis yang itu mencakup akhlak, kemudian juga ibadah, kemudian juga hikmah. Dirangkum dalam 40 hadis itu. Nah, Imam Ibnu Rajab menulis secara rinci detail dari setiap hadis-hadis itu. Dan sama beliau ditambahkan lagi 10 hadis supaya genap jadi 50. Jadi kalau Arba'in Nawawi itu isinya 40 hadis atau kurang lebih 42, tapi kalau Jami'ul Ulum wal Hikam itu isinya 50, digenapkan oleh beliau 8 hadis supaya jadi 50. Baik, Bapak Ibu, alasan Imam Ibnu Rajab menulis hadis ini, menulis buku ini adalah ingin menjelaskan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap hadis dan diharapkan pelajaran tersebut kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apa yang kita cari di dunia ini? Ridho Allah. Ridho Allah. Ibu Irma? Ridho Allah. Ridho Allah. Ibu Lika? Ridho Allah. Kenapa cari ridho Allah? Karena ridho Allah yang bisa memasukkan kita dalam surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Yang kita cari di dunia ini adalah ridho Allah. Dan untuk bisa mendapatkan ridho Allah itu kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Hadis. Maka ketika kita bisa menjadikan semua nilai-nilai tersebut sebagai jalan kehidupan kita, way of life, dipastikan orang-orang tersebut akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat.
orang-orang yang menjadikan Islam itu sebagai jalan hidupnya, pasti dia bahagia dunia akhirat. Artinya Islam itu bukan hanya dia amalkan ketika sedang sholat saja. Islam itu bukan dia amalkan ketika sedang puasa saja. Islam itu bukan dia amalkan ketika sedang bersedekah saja, atau umroh saja, atau haji saja. Tidak. Tetapi bagaimana dia mengamalkan semua nilai-nilai Islam itu, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ini yang dikatakan dengan baik secara keseluruhan, bukan baik sebahagian saja. Karena masih banyak kita dapat, contoh saya sendiri misal, sholat dijaga tapi maksiat juga kadang-kadang gitu. Berarti kan kita belum betul-betul menerapkan Islam itu sebagai jalan hidup. Karena harapannya ketika Islam sudah dijadikan sebagai jalan hidup, segala tindakan, segala perbuatan, bahkan sampai yang namanya cara memakai baju itu kita akan mengikuti caranya syariat Islam. Menjalankan syariat Islam mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dari itu, untuk bisa melaksanakan hal tersebut, kita butuh pedoman, kita butuh petunjuk lewat Al-Quran, lewat hadis. Dan insya Allah itu semua walaupun belum bisa dikatakan keseluruhan, tapi paling tidak sebagian besarnya ada dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hadis yang pertama dalam kitab ini, yaitu hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh ulama-ulama kita itu sepertiganya ilmu. Hadis ini dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai hadis yang bisa mengisi 70 bab dalam permasalahan fikih. Hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Daud adalah kumpulan intisari dari sekian ribu hadis yang beliau ketahui, bahwa 5.000 hadis kurang lebih yang beliau dapatkan dan beliau pelajari, itu semua artinya dan maknanya tidak jauh daripada 4 hadis. Salah satunya adalah hadis tentang niat. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya di sini. Kita semua sudah tahu dari penjelasan tadi kalau hadis ini hadis sangat penting sekali. Betul? Tapi Bapak Ibu tahu enggak, kalau misalnya dalam perjalanannya hadis ini sampai ke kita, itu awal mula hanya diketahui oleh satu orang saja dari generasi ke generasi. Dari sahabat Nabi, itu yang tahu hadis ini cuma Umar bin Khattab. Dari Rasulullah ke sahabat yang tahu hanya Umar. Dari Umar ke generasi tabi'in setelahnya, yang tahu hanyalah Alqamah namanya. Alqamah bin Abi Waqqas, Alqamah bin Waqqas, Alqamah ibnu Waqqas al-Laythi. Dari Alqamah ke generasi setelahnya yang tahu cuma satu orang, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, namanya Muhammad.
Dari Muhammad bin Ibrahim ke generasi setelahnya yang tahu cuma satu orang. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nanti dari Yahya baru orang itu banyak meriwayatkan setelahnya hadis ini. Jadi dikatakan dari Yahya, orang yang belajar mencari hadis ini kepada Yahya itu ada sekitar 200 sampai 700 yang mempelajari dan meriwayatkan hadis ini. Dan 200 sampai 700 itu bukan sembarang-sembarang orang. Mereka adalah orang-orang yang kalau kata bahasa kita ya, sudah terverifikasi. Untuk meriwayatkan hadis sudah diakui. Mereka itu orang-orang yang sudah terhindar dari sifat-sifat suka berbohong, lalai, dan lain sebagainya, yang itu bisa membuat derajat hadis menjadi turun kualitasnya. Jadi ulama-ulama kita untuk membuat hadis itu semurni mungkin, mereka membuat rumusan-rumusan, syarat-syarat tertentu bahwa tidak boleh sembarang orang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Tidak bisa sembarang orang itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Harus dia itu memiliki sifat adil, jujur, soleh, dan lain-lain. Ketahuan berbohong saja walaupun cuma sekali, itu langsung akan turun derajat hadisnya. Bisa kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkonsep supaya panduan agama Islam ini tetap murni. Jadi bukan cuma Al-Quran yang dijaga sama Allah, Bu. Hadis pun itu dijaga. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang sudah Allah tentukan. Jadi dalam kurun waktu beberapa ratus tahun itu, proses pengumpulan hadis itu sudah ditentukan rumusan baku tentang hal itu. Bahwa ada syarat-syarat khusus ketika seseorang mau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Karena kalau tidak begitu, orang-orang akan mudah saja nanti duduk di sekitar Ka'bah bilang, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa orang yang mati kemudian dalam mulutnya terdapat bau kopi, dia akan begini. Pernah dengar? Ya. Padahal itu salah. Soalnya ancamannya juga ngeri. Kalau kita itu sembarang-sembarang saja mengatakan saya mendengar Rasulullah berbicara, saya mendengar Rasulullah menyampaikan, saya dikasih tahu Rasulullah mengatakan seperti ini. Apa ancamannya kalau kita itu ketahuan berbohong atau memang sengaja berbohong walaupun orang lain tidak tahu tapi Allah tahu? Man yatabawwa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbohong atas namaku, mengaku-ngaku Rasulullah mengatakan ini, Rasulullah berbuat itu, Rasulullah melakukan ini dan lain sebagainya, padahal tidak, maka sudah disediakan baginya tempat duduk di neraka. Kalau tempat duduk di travel enak aja kali, Bu. Tempat duduk di bioskop enak. Kursinya empuk, AC, nyaman gitu. Tapi kalau tempat duduk di neraka, a'udzubillah. Itu yang menarik perhatian kami. Kok bisa Allah buat hadis sepenting ini, tapi diwariskan beberapa generasi awal itu cuma satu orang yang tahu dari setiap generasi? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Itu saya masih bertanya-tanya. Bayangkan, sekian ratus, sekian ribu sahabat yang tahu hadis ini dari Rasulullah cuma Umar. Kemudian dari generasi tabi'in, sekian ribu orang setelah para sahabat Nabi yang tahu hadis ini, yang belajar hadis ini dari Umar cuma satu orang juga. Siapa namanya? Alqamah. Saya hapus ya. Rasulullah
turun ke Umar. Umar turun ke Alqamah. Alqamah turun ke Muhammad. Muhammad turun ke Yahya. Dari Yahya ini baru menyebar banyak. Sampai dikatakan 200 sampai 500 sampai 700 orang yang belajar kepada dia, dan semuanya adalah orang yang terverifikasi. Tapi dari generasi sini sampai sini hanya satu gitu. Menarik. Apalagi jika kita itu berkeyakinan bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini terjadi secara kebetulan. Semua pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan yang hanya Allah yang tahu hal itu. Pasti ada pelajaran kenapa Allah membuat skema ini, kenapa Allah membuat episode ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasannya? Kira-kira Bu, dibayang-bayangkan gitu. Apa ya? Kenapa ya? Kok cuma satu orang yang Allah suruh, yang Allah gerakkan hatinya untuk bisa dapat hadis ini? Allah selalu memuji orang-orang yang banyak berfikir. Dalam Al-Quran, orang-orang yang banyak berfikir itu disebut dengan ulul albab. Kenapa? Wallahu a'lam. Salah satu alasannya mungkin karena ketika orang semakin berpikir tentang kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini, membuat mereka semakin beriman, bertambah imannya dan semakin dekat dengan Allah. Semakin takut untuk bermaksiat, semakin merasa Allah itu selalu mengawasi dia. Jadi coba Bu, kita sama-sama berpikir, kenapa ya kok cuma satu-satu orang dari setiap generasi? Kira-kira apa ya alasannya? Ada yang bisa jawab? Ibu Irma? Mungkin karena ini kan masyarakatnya kan besar skalanya, jadi Allah hanya memilih orang-orang tertentu saja. Berarti di antara sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang niatnya masih belum benar gitu. Masa bisa Karena Abu Bakar di bawahnya Umar? berarti mungkin Iya kan? mungkin ada Umar mungkin memiliki keistimewaan yang lain, Ustaz. Keistimewaan. Dari Abu Bakar. Tapi kalau berkaitan dengan hati, masa ya iya Abu Bakar itu lebih lemah hatinya daripada Umar gitu. Mode selamat, safety mode, wallahu a'lam. Boleh kita itu untuk berusaha untuk mencari keluar dari zona nyaman, dari zona nyaman kita, untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, dan untuk dengan alasan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi gitu. Mencoba mencari-cari hikmah, maksud dan tujuan kenapa Allah buat seperti ini, apa ya
nilai-nilai positifnya untuk kehidupan manusia. Karena setiap hal yang baik itu pasti ada dan asalnya dari Allah. Tetapi setiap hal yang buruk itu asalnya dari atas kesalahan kita sendiri. Berarti kalau itu asalnya dari Allah, Allah pengen kita ambil pelajaran dari situ. Silakan dipikirkan, Bu. Insya Allah nanti hari Sabtu saya tanya lagi. 2, 3, 4, 6 orang. 7 sama Rizky. Tentang ini Ki, kenapa ya kira-kira? Apa alasannya hadis yang sepenting ini loh, yang dibilang sepertiga Islam. Sepertiga itu banyak loh Bu, banyak. Kalau kue bolu, kue donat, iya kan? Bagi 3, satu bagiannya itu besar loh. Pizza, pernah makan pizza? Besar ya, lumayan pizza ya. Itu bagi 3, satu bagian itu besar. Untuk hadis seukuran yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai sepertiganya Islam, dikatakan juga oleh Imam Ahmad sebagai sepertiganya Islam, bahkan bisa mengisi 70 bab dalam pembahasan fikih. Kok bisa hadis sepenting itu dari beberapa generasi awal cuma diwariskan satu orang ke satu orang, satu orang ke satu orang? Kalau belum bisa dijawab sekarang atau masih mencari-cari, insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu insya Allah kita tanyakan lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saking berharganya hadis Umar ibn Khattab yang membahas tentang niat ini, Imam Bukhari sebagai pemimpin para ahli hadis dalam bukunya yang paling terkenal juga, yaitu yang kita kenal saat ini dengan sebutan Sahih Bukhari, itu menaruh hadis ini di nomor pertama dari buku beliau. Seakan-akan hadis ini menjadi kata pembuka, dan seakan-akan Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap amal perbuatan yang tidak diniatkan untuk Allah itu sia-sia dunia akhirat. Apapun perbuatannya, baik itu ibadah ataupun hanya kebiasaan di luar ibadah, makan, tidur, belajar, apalagi mandilah, kerjalah, memasak, mencuci, bercanda. Viral itu ya kata-kata bercanda beberapa hari terakhir ini. Ya, yang tahu ini berarti Allah Ustaz. Jadi seakan-akan Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap amalan apapun itu jika tidak diniatkan untuk Allah, maka dia akan sia-sia, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka ketika saya dapat tulisan ini, saya langsung bilang, ya Allah, astagfirullah. Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, itu mengatakan, seandainya saya menulis buku bab ke bab, maka saya akan menuliskan setiap awal permulaan bab hadis ini.
sebagai pengingat untuk saya, buat apa saya bekerja nih? Buat apa saya menulis buku ini? Apa yang saya cari? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Untuk apa saya melakukan ini? Untuk apa saya datang pergi mengaji? Untuk apa saya pakai yang namanya jilbab panjang? Untuk apa saya jaga sholat 5 waktu? Untuk apa saya jaga pakaian yang tidak ketat-ketat? Untuk apa saya yang namanya mulai kesana kemari pakai kaos kaki? Untuk apa saya yang namanya ini dan itu? Tanyakan kepada diri kita. Apa definisi bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu mengharapkan ridha Allah? Apa tolak ukurnya? Ya, tolak ukurnya itu tentu dari niat. Tapi yang lebih tepatnya itu seperti apa? Oke, bahasa lainnya, apa tolak ukur kalau kita itu ikhlas berbuat? Senang hati. Senang hati, saya tanya, Bu. Orang main judi slot online juga senang hati. Berarti dia judinya ikhlas dong. Padahal itu dosa. Orang berbuat maksiat juga, nonton video porno, nonton yang lain-lain yang tidak yang memang mengundang dosa di media sosial dan lain-lain sebagainya, senang hati mereka lakukan itu. A'udzubillah ya Allah. Astagfirullah. Tolak ukur kita ikhlas itu apa ketika beramal? Kan tadi dibilang Ibu Desi bahwa yang menjadi tolak ukur kita itu baik adalah niat. Ya kan? Nah sekarang niatnya itu harus seperti apa sampai dikatakan kita itu memang ikhlas? Niat untuk beribadah. Satu, ketika kita berniat tidak mengharapkan balasan apapun dari manusia. Saya nih mulai pakai jilbab panjang, orang mau suka, orang mau tidak suka, saya tidak peduli. Ibu-ibu ya, tidak mungkin saya. Contoh aja, saya nih kemana-mana, misal ibu-ibu mulai pakai kaos kaki, saya tidak peduli apa orang mau bilang. Yang saya cari adalah Allah ridho dengan yang saya lakukan. Orang mau senang, orang tidak senang, itu urusan mereka. Karena fokus saya, niat saya untuk cari ridho Allah. Jadi tolak ukurnya adalah saat kita sudah tidak berharap apapun dari manusia. Saya nih pengen sedekah 20 bungkus nasi kuning tiap Jumat. Orang mau bilang baik mau tidak baik terserah. Atau saya menyalurkan bantuan dari orang lain untuk orang lain hanya sebagai jembatan saja. Sebagai jembatan saja. Dan namanya kalau kita, rumusnya ketika kita itu mengelola uang orang lain maka harus disebarkan. Artinya disebarkan di media sosial gitu. Karena ini amanah. Entah orangnya mau atau tidak. Minimal toh kalau orangnya bilang tidak usah disebutkan, tidak usah disebarkan, tidak usah bikin video dokumentasi, paling tidak kita buat, tetap kita buat, kita kirim ke beliau sajalah sendiri gitu. Itu tata cara, SOP ketika kita mengelola uang orang lain. Tapi kalau amal ibadah itu modalnya, dananya dari uang kita pribadi, enggak usah bikin begitu. Nggak usah video-video, hai guys, hari ini kita mau bagi-bagi nasi kuning, kita keliling-keliling kota Palu ya, cari mu'alaf, cari orang-orang yang berkebutuhan.
fakir miskin. Kalau itu dari hati, dari modalnya dari kita sendiri, lebih baik enggak usah. Karena kita tidak tahu kapan kita ini jadi ujub. Bangga dengan amalan, itu ujub. Tapi kalau itu yang dikelola adalah dana orang lain, maka wajib ada dokumentasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari tadi bahwa tolak ukur kita itu ikhlas adalah saat kita tidak mengharapkan apapun lagi dari manusia atas apa yang kita lakukan. Mereka mau balas dengan baik, ya alhamdulillah, semoga orang juga bisa termotivasi untuk beramal soleh dengan perbuatan saya. Mereka mau balas dengan buruk pun, mau menghujat saya pun, ya alhamdulillah. Karena sebenarnya bukan respon kalian yang saya harapkan, tapi respon ridho dari Allah. Selanjutnya, tadi kan kita sudah mulai menata hati supaya niat kita itu ikhlas, dan tolak ukurnya adalah tidak berharap sama sekali dari manusia. Pertanyaannya yang kedua, apa indikator, apa tanda-tanda bahwa amalan kita tadi sudah diterima oleh Allah? Dari tadi semangat untuk beribadah terus, hati senang, hati senang. masih kurang umur Rizki. Apa tanda yang diberikan oleh Allah di dunia ini bahwa amalan kita telah diterima? Dikabulkan doa belum? Merasa tenang, dikit lagi. Merasa tenang hampir sama dengan jawaban Ibu Anita tadi. Tenang dan senang. Indikatornya, tandanya bahwa amalan yang kita lakukan selama ini itu telah diterima oleh Allah dengan baik dan Allah telah meridhoi apa yang kita lakukan adalah husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Karena Rasulullah sudah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, setiap amal perbuatan itu ditentukan baik buruknya, diterima tidaknya dilihat dari akhirnya. Contoh nih, kalau kita puasa Ramadan, kita tahu amalan kita itu diterima atau tidak, lihat akhir Ramadannya. Apakah semangat di akhir Ramadan sama seperti di awal, atau lebih semangat lagi ketika di akhir daripada di awal? Atau jangan-jangan ketika di akhir sudah tidak semangat, sholat tarawih bolong-bolong, perginya ke mall, cari baju baru. Semua lebaran orang ini, masa tim pakai baju baru? Tidak ada salah mau beli baju baru sebenarnya. Yang penting kualitas ibadahnya bertahan tetap gitu, atau lebih baik lagi. Jangan sampai lebih lalai dengan urusan dunia ketika menjelang akhir Ramadan. Contoh tadi kecilnya seperti itu, Ramadan. Tanda amalan kita dari awal sampai akhir itu diterima full, ridho Allah dengan apa yang kita lakukan. Lihat akhir Ramadan orang itu. Lihat akhir Ramadannya. Karena Rasulullah sudah menyampaikan amal perbuatan itu baik tidaknya dilihat dari bagaimana akhirnya. Pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sudah tahu yang pertama dari awal bagaimana supaya amal kita diterima, yaitu ikhlas. Ikhlas tolak ukurnya adalah tidak mengharapkan balasan orang lain.
Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita tahu amalan kita itu diterima adalah lihat akhirnya. Ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa tetap mendapatkan husnul khotimah. Melakukan hal-hal baik. Dikit lagi. Bagaimana cara kita supaya amalan tersebut bisa husnul khotimah? Seperti Ramadan, ya kan, kita berharap Ramadan akhirnya itu paling baik gitu. Baik itu karena itu adalah tanda bahwa amalan kita di Ramadan diterima dan penutupnya menjadi penutup yang husnul khotimah. Berusaha untuk istiqomah. Istiqomah. Jawabannya adalah untuk kita bisa sampai kepada titik tujuan husnul khotimah, yaitu istiqomah. Pelan-pelan, asal Selamat. kalau bahasa Jawanya itu alon-alon asal kelakon. Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baik amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Tanyakan sama hati kita, amalan apa yang bisa saya lakukan setiap hari walaupun cuma sedikit? Sholat duha 2 rakaat bisa jadi. Daripada saya berusaha sholat duha 8 rakaat tapi putus-putus, lebih baik saya usahakan yang 2 rakaat tapi terus-terusan. Lebih baik lagi kalau banyak dan istiqomah. Itu lebih baik, tidak bisa kita perdebati itu. Tapi kan untuk di awal ini kita ingin mencari flow, aliran supaya kita itu bisa on the track. Ya kan? Supaya kita bisa istiqomah, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sedikit. Jangan paksakan dulu diri kita untuk langsung ambil yang banyak. Setiap amal ibadah itu ada ujiannya. Khawatirnya kalau kita langsung mau ambil yang banyak, kemudian tidak tahan dengan ujiannya, akhirnya kita merasa bosan, capek. Karena sudah bosan dan capek, jenuh, ditinggalkan. Dan sayangnya, biasa kita dapatkan orang yang sudah pernah merasakan ibadah baik, kemudian dia tinggalkan, pengen memulai lagi, susah. Tidak sama. Tanyakan kepada bapak-bapak yang pernah merokok, kemudian berhenti, kemudian merokok lagi. Minta dia untuk berhenti, bagaimana susahnya? Apakah lebih susah yang kali kedua atau yang pertama? Tanyakan kepada mereka. Makanya untuk menghindari hal itu, untuk menghindari rasa jenuh ketika beribadah, mulailah dari yang kecil. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari yang sedikit. Ingat, rumusnya adalah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Jadi urutannya, pertama kita menata hati. Saya mulai melakukan sebuah perubahan dalam hidup saya, mulai dari hari ini adalah untuk mencari ridho Allah. Saya tidak peduli dengan tanggapan manusia. Bismillah, itu sudah mulai ikhlas. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Mulai dari yang kecil dulu. Oh, sebelumnya saya nih pakainya jilbab yang ngelilit leher. Gitu. Oh, mulai Pak kasih panjang-panjang sedikit. Sudah tidak lagi dililit-lilit. Oh, yang agak panjang sedikit segini. Lama kelamaan, oh mulai lagi yang lebih panjang. Lama kelamaan mulai menutup wajah.
Dulu kalau misalnya kemana-mana keluar itu pakainya celana jeans, kaos, kemeja yang membentuk lekuk tubuh misal. Mulai dilonggarkan celananya dulu. Gitu. Pakai tunik. Tunik itu tahu tunik? Tunik itu pakaian perempuan yang kayak rok tapi tidak sampai ke bawah gitu. Kayak terusan tapi tidak sampai nutup ke bawah. Dia mungkin cuma sampai di lutut. Jadi harus perlu pakai celana lagi atau bawahannya gitu. Itu tunik. Ini saya tahu nanti setelah menikah. Sebelum menikah mana ada saya tahu tunik itu apa. Jadi dan sebelumnya pakaiannya itu mungkin celana jeans, ketat, kaosan, ketat, kemejaan membentuk lekuk tubuh. Mulailah dirubah dikit dulu, pakai celana agak longgar, pakai tunik. Lama kelamaan mulai pakai terusan gamis yang lebih lebar lagi. Jadi untuk memulai sebuah perubahan itu mulailah dari yang kecil dulu. Untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat, mulailah dari yang kecil dulu. Harapannya semoga kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Belum bisa nih bangun tahajud, ya kan? Masih selalu kalah dengan hawa nafsu. Mulai dari yang namanya saya habis sholat isya witirlah 1 rakaat sebelum tidur. Mulai gitu. Tenang. Kalau gempa itu sudah pasti saya juga di sini bergetar, bergoyang gitu. Tak goyang. Memang alumni 28 September ini beda ya. Saya 28 September itu belum di sini sih. Jadi tidak rasa. Jangan belum rasa. Tidak mau juga saya rasa. 5 tahun kurang lebih. 18 ke 23. 5 tahun kurang lebih. Trauma itu masih ada. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan setiap arwah yang meninggal di kejadian itu sebagai arwah yang syahid, husnul khotimah semuanya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis niat Umar bin Khattab ini adalah yang pertama tentang memperbaiki niat, tidak mengharapkan apapun dari orang lain, timbal balik. Kemudian yang kedua, mulailah dari yang kecil. Mulailah dari yang kecil. Kemudian yang kecil tapi konsisten. Kemudian yang ketiga adalah berharap husnul khotimah. Dari hadis yang satu ini bisa kita praktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Silahkan dipilih dari apapun itu. Berpakaiankah? Beribadahkah? Bersedekahkah, atau yang lain sebagainya. Yang sebelumnya tidak pernah baca Quran, bacanya setahun sekali ketika Ramadan aja. Coba mulai baca 2 ayat setiap hari, 3 ayat setiap hari, 3 ayat saja. Alif Lam Mim 1 ayat. Dzalikal kitabul la raiba fihi 2 ayat. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 3 ayat sudah selesai. Sehari 3 ayat, sehari 3 ayat. Apalagi kalau sama artinya, lebih bagus. Karena kita ini kan kalau baca Quran tidak bisa langsung paham apa artinya ini. Tapi supaya Al-Quran itu bisa menampakkan mukjizatnya, baca artinya.
Karena kita ini bukan orang Arab, kita tidak tahu apa yang maksudnya ini bahasa Arab ini. Jadi siap Bapak Ibu untuk melakukan perubahan dalam kehidupan? Insya Allah siap. Sudah punya targetnya masing-masing, apa yang saya mau lakukan habis ini? Yang bisa walaupun kecil tapi bisa konsisten. Bisa? Insya Allah. Pekan depan saya tanya, apa yang sudah Ibu lakukan berubah? Dari mulai pulang hari ini, Kamis sampai ke Kamis depan. Oke? Baik. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini yang ada hubungannya dengan ujub tadi. Ya. Kan saya dengan teman-teman alumni SMEA, kami punya kegiatan itu setiap bulan Ramadan ada namanya berbagi. Oke. Tapi dalam berbagi itu kami panggil beberapa teman-teman, toh ayo ikut berbagi jadi kumpul duit. Nah, kumpul duit, bikin makanannya apa, terus dibagikan. Terus kami dokumentasikan. Kami posting juga. Itu kan Ustaz bilang tadi kalau dana pribadi sebaiknya tidak perlu dipublikasikan lagi. Betul. Kalau kayak seperti itu bagaimana? Yang bekerja di situ cuma Rizky tok. Ada beberapa teman-teman juga yang ikut. Berarti itu bukan dana pribadi. Karena kumpulan dari beberapa dana yang lain tuh. Iya. Tapi kan ini uang yang kita masing-masing. Jadi Iya. misalkan berlima, kami sumbang ini 100 masing-masing. Terus buat itu makanan, orang 5 juga yang membagikan itu. Itu kan jadi kayak uang pribadi kita. Maksud saya bisa jadi kan tadi konteksnya SMEA. Iya. Siapa tahu ada yang dari Jawa Iya, ada beberapa yang ikut begitu, tidak di Palu, ya kan? Nah, mereka itu kan tidak ada di lokasi, hanya menyumbang uang saja. Kita tetap perlu buat dokumentasi tersebut supaya kasihkan ke mereka. Publikasikan ke mereka. Ini loh, uang antum sudah kita amanahkan dengan baik. Tapi kalau cuma kasusnya berlima saja kayak tadi, semuanya juga ada di Palu, saran saya lebih baik nggak usah. Tapi kalau ada juga teman-teman dari luar yang lanjut kuliah di luar, pengen ikut kegiatan juga, bikin dokumentasi aja lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Afwan. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Ibu Made, Ibu Desi, Ibu Anita, Ibu Irma, Ibu Rayan, Ibu Lika, ada pertanyaan? Sama dengan pertanyaannya Rizky tadi. Saya Ustaz kayak biasa kayak contohnya ya tadi bikin buku itu terus saya foto di WA baru saya tuliskan bekal kajian itu masuk ujung. Kalau masuk ujub atau tidak, yang paling tahu tuh hatinya ibu sendiri. Saya merasa bangga tidak dengan yang saya lakukan nih. Kalau ada terbesit sedikit rasa bangga, itu sudah ujub. Berarti mending masih untuk menghindari itu. Silahkan tanyakan ke hati. Kalau dirasa hati tidak akan muncul rasa itu, rasa bangga, lebih baik share. Karena dia yakin, dia tahu kapasitas dirinya. Oh, saya tidak bangga dengan hal beginian, biasa aja. Tapi kalau dia rasa, aduh, wah kayaknya ini orang-orang bakal kasih jempol, kasih apa gitu. Senang saya ini bisa begini. Lebih baik enggak usah. Karena sudah ada bibit-bibit ujub di situ. Kalau dalam konteks bekal kajian ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hamba Allah sudah berdonasi ini bawakan kue-kue untuk yang sudah hadir kajian hari ini. Jadi tolong diterima, didoakan. Didoakan yang paling iya, betul. Yang paling penting tuh ya Bapak Ibu, kalau kita dapat kebaikan dari orang lain, doakan. Ketika tangan kita tidak mampu untuk membalas hal yang sama, jangan sampai lisan kita berhenti untuk mendoakan mereka. Oke?
Jadi kalau nanti sudah dapat donat, doakan ya Allah, semoga yang bikin donat ini diberkahi rezekinya, diberikan keturunan yang soleh-solehah gitu, diberikan keharmonisan dalam keluarganya, dibalas dengan sebaik-baik balasan dari Allah. Iya kan? Semoga kedepannya bisa lebih dari donat. Berharap. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah nanti pekan ke depan kita lanjut hadis yang kedua. Oke, barakallahu fikum. Semoga apa yang sedikitnya ada manfaatnya, dan semoga apa yang ada manfaatnya itu bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu yang sudah hadir diberikan panjang umur, berkah selalu, dimudahkan rezekinya, diberkahi rezekinya, diberikan keturunan yang soleh-solehah, diberikan pasangan yang soleh-solehah, yang belum nikah diberikan pasangan yang solehah. Amin. Amin ya Allah. Dan diberikan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.